Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita ketemu dengan anak-anak kelas 2, yaitu pada pelajaran 7, sikap berani. Dan materi kita adalah sikap berani Nabi Saleh alaihi salam. Tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar materi ini, kalian semua bisa menyebutkan kisah singkat keteladanan Nabi Saleh dengan benar. Kemudian bisa menyebutkan sikap berani Nabi Saleh dengan benar. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap berani bertanya dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kisah keteladanan Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, peternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahliannya, mereka menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak kembali kaum Samud ke jalan yang benar. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surah Hud ayat 62. Sekelompok kecil dari kaum Samud telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surah Hud ayat 64. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yaitu membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, para pemuda kaum Samud mengawasi unta saat minum. Kemudian mereka membunuh unta Nabi Saleh itu.
Musada memanah betisnya dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh sangat bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat turunlah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Nabi Saleh dan pengikutnya yang beriman kepada Allah hijrah ke Palestina. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Saleh, terdengar suara menggelegar dari langit. Petir menyambar dan bumi bergoncang karena gempa yang sangat dahsyat. Para kaum kafir itu mati tanpa ada yang tersisa. Bangunan dan gedung-gedung yang mereka buat porak-poranda. Dan sampai saat ini bukti adanya bencana yang menimpa kaum Samud masih bisa dilihat. Itu adalah tanda kekuasaan Allah agar kita bertakwa. Teladan yang bisa diambil dari kisah Nabi Saleh adalah 1. Keberanian Nabi Saleh dalam mengajak umatnya untuk kembali ke jalan Allah. Yang kedua, kaum yang durhaka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh-solehah, alhamdulillah kisahnya seperti itu, kisah Nabi Saleh. Dan sekarang kita perhatikan buku kita. Sikap apa yang bisa kita wujudkan setelah tahu kisah keteladanan Nabi Saleh? Yaitu aku harus berani berbuat benar. Ya, di sikap anak-anak semua setelah tahu kisah Nabi Saleh, kita meneladani, kita mencontoh, yaitu aku harus berani berbuat benar. Kemudian bersama dengan teman-teman kalian sebutkan contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Catat dalam buku catatanmu. Ya, silahkan disebutkan. Banyak sekali sikap berani yang bisa anak-anak lakukan. Baik ketika di rumah, baik ketika berteman di lingkungan anak-anak semua, ataupun ketika anak-anak berada di sekolah. Insya Allah aku bisa. Sekarang akan kita beri tanda centang, kita beri tanda checklist pada kolom-kolom ya atau tidak. Kita mulai dari yang nomor 1. Aku berani berkata benar. Oke, ya. Aku berani menjauhi sifat-sifat yang buruk. Ya. Aku berani mengakui kesalahan. Ya. Kalau anak-anak sudah bisa, ya ini mencentang di ya. Dengan sepenuh hati, ya, bahwa anak-anak benar-benar melakukan ini, berarti anak-anak sudah bisa meneladani sikap terpuji Nabi Saleh alaihi salam. Sekarang kita akan berlatih. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Guru untuk anak-anak semua. Silahkan dijawab. Yang pertama, Nabi Saleh adalah utusan siapa coba? Ya. Boleh menjawab di kolom komentar video ini. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu sikap Nabi Saleh, ya, sikap terpuji dari Nabi Saleh adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, Nabi Saleh alaihissalam mengajak umatnya untuk titik-titik. Yang keempat, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara titik-titik. 4 pertanyaan untuk anak-anak semua.
Silakan bisa dijawab di catatan anak masing-masing ataupun di kolom komentar video ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai sama-sama. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.